Nah, kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Teks itu liar, karena teks itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukaddimah untuk akhlnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting. Karena jika lafaz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi, ngomong ya, saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi, kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letter, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya, bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga gak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya. Mereka sudah ponga berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbah Hamid ngaji Jamul Jawame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain itu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kull. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kull. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati, Termas Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Soibuli Anak, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafaz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafaz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna jahitnya Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah, ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin. Karena yang wudu itu salahnya dibasuh mata
apa tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudhu yang lupa tumitnya agak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu, Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanye saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris, jadi asli kata. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nah sama Rafa kebangetan. Tadi sudah 2 ya. Normalnya 2 itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak til qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nak kepengen nyebut Yusuf apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja. Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam madzhab tasawuf itu, kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya sih. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah ya Allah. Tapi yang satu itu enggak bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe. Jadi yang wali aduh boe. Karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah ya. Lu itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar, kalau di list wali kok masukkan gosipul, berarti ya karena tawadhu tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal, banyak. Kok koyok wong parak pangeran ya wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi didelok meripat kayak aku ini. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Ini. Jadi makanya saya itu tadi, saya itu narasumber itu penting nggak penting sudah bener. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Ini Pak D Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini apa? Yang manggil Mbah Hamid karena memang beliau itu sepupu mbah saya Mbah Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liat. Layak til qadi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Tidak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Bahwa ghadban itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyah boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin. Orang yang ngempet nguyah, ngempet ngising atau banget laparnya.
itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur tuh, kamu jangan rembukan sama orang yang besok nggak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Long sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok ismudi madrasah saya den pohon ngaten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fakta saat bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafadz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafadz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah di Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamu sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tak tahu mikir kan. Jadi baru, makanya kadang kiai seneng wong goblok, udah nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknaannya harus ikut ulah. Nah, kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ra mangan, Allah ra turu. Apa terusno Allah ora pengen dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Nggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum, padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek, dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktul musyrikina,
bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim, misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampean lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin ayna kisina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham banget. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, gue sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku pengen wayo, Dik. Terus, yo cuiku. Jare opo wae kan itu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassos, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua, gue apa nak ngising berdua. Jadi lafadz, nah iya artinya kalau ada lafadz umum neng Quran hadis mesti ada mukhassis. Mamin amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama moha. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok baca goblok bisa. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, yo repot. Yo ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, kalau tak maca kitab mbon niku sing ngono. Mungkin sing jawab jubire sesuai perjanjian. Kan Nabi Musa ini adik Nabi Harun, terus Nabi Musa jadi Nabi, ngajarno proposal KKE jadi Nabi, tapi tugasnya jubir. Nah kalau Mas Sama ini pernah sepuh Mas Sama, jadi ini pun jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang tenggulo, sing angel tengah sama. Karena kalau pun kiai sing makruf lah, terus usah dites. Ada yang ngetes itu latihan kiai. Kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus sangat. Guys setuju ya mungkin tangkat sama. Nah terus pun saniki mencolot mapon pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun nggih menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat niku mun ngaji khatam tafsir napa Jalalain. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak. Tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang mulazamah.
Zaman. Sehingga sanatnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah, an Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat, tapi beliau sahabat pas itu kecil, sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah, misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas, misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sanad itu aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid, terus koyo-koyo ilmu mus tingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan, terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nanggo syafaat cukup, tapi nanggo ngiyai ini. Jadi udah jelas, nanggo syafaat cekap lah. Tapi nanggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampai ngertos sanad. Nggih kula wasis ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Niki sing ada kita Allah Madadiyah punya hakikat Allah Jiniyah. Dan akhirnya kan sebenarnya Allah Madadiyah nanti berakhir Allah Jiniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama, ya kan? Nah ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Allah Madadiyah, lama-lama Allah Jiniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir, takut jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Nah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Nah, ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat itu juga kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok. Cara saya ki nyuwun nomor WA, jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya biung adat di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan ya nyuwun WA.
Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa kumulillahi. Makanya kenangannya sahabat, fawawama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawaman taharoni wala kada wa kada. Innama qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mek Nabi. Cung iki sholat itu munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora sampe wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Tak jagongan mbek Allah wae ora sampe wong. Jadi orang nyentak, batal sholatem. Oh, baleni neh mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora sampe manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti ini. Jadi ya dulu sahabat ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yadin. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu, karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebetulnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo gedhen. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter, karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter, karena nggih dari barang. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok, karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngedari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah, semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ra susah seperti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Loro. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abebe Idris nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridhane Allah, kok diwales dunya. Pasti diwales dunya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim niku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu, memberi penjel. Nggak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lungo kan tuh SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana cara lungo SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul
Makanya semua ulama kalau ngajar itu bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan.